Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil proyek tugas 3 dan 4 berdasarkan pelatihan dasar C++ dari Universitas Siber Asia. Baik, kita langsung masuk saja ke bagian pertama, yaitu library dan variabel. Dapat dilihat di bagian pertama seperti pada umumnya, yaitu ada headernya, include, yaitu memasukkan library. Nah, library yang kita pakai kali ini bukan library seperti iStream, tapi library servo. Karena kita di sini menggunakan servo motor. Jadi library yang harus kita gunakan adalah library servo.h yang digunakan untuk mengontrol servo motor. Lalu yang kedua ada servo-servo. Nah, maksudnya servo-servo ini adalah membuat objek servo dengan nama servo. Lalu yang di bawahnya yaitu byte derajat sama dengan 0. Seperti kodenya yang terlihat, yaitu variabel ini berguna untuk menyimpan sudut servo dimulai dari 0 derajat. Lalu untuk di bawahnya, nah, kode ini berfungsi untuk mengirim sinyal ultrasonik. Lalu yang di bawahnya, echo pin ini maksudnya pin untuk menerima sinyal pantulan elektronik. Dan yang di bawahnya lagi long durasi, yaitu untuk menyimpan waktu tempuh sinyal dan hasil jarak. Lalu kita masuk ke bagian 2, yaitu ada cons by buzzer. Cons by buzzer ini maksudnya apa sih? Maksudnya menentukan pin untuk buzzer. Nah, bisa dilihat pinnya yaitu di pin 12. Lalu kita masuk ke bagian 2, yaitu bagian setup atau persiapan awal. Nah, maksudnya setup itu seperti apa? Kita mulai dari bagian yang pertama dulu, yaitu serial begin 9600. Maksudnya apa sih? Yaitu untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate 9600 atau untuk melihat data di serial monitor. Lalu yang kedua ada pin mode buzzer output yang berguna untuk mengatur pin buzzer sebagai output. Dan lalu di bawahnya mengatur pin trig sebagai output dan pin echo pin yaitu untuk mengatur pin echo sebagai input. Lalu untuk servo attachment itu untuk menghubungkan servo ke pin 6. Lalu untuk servo write 0 untuk mengatur posisi awal servo di 0 derajat. Kita lanjut ke bagian 3, yaitu void loop atau loop. Loop itu maksudnya apa? Maksudnya fokus dari bagian ketiga ini adalah gerakan servo dan sensor ultrasonik. Baik, untuk di bagian pertama yaitu bagian bagian yang saya tebali, yaitu for derajat 0 sama derajat kurang dari 180. Itu maksudnya apa sih? Yaitu untuk menaikkan sudut dari 0 ke 180 derajat. Lalu di bawahnya itu fungsinya untuk menggerakkan servo ke sudut tertentu. Lalu untuk baca ultrasonik itu berfungsi untuk memanggil fungsi untuk membaca sensor ultrasonik. Dan yang terakhir delay 20, sesuai namanya itu memberi jeda 20 milisekund sebelum bergerak ke sudut berikutnya. Nah, untuk di bawahnya kurang lebih sama sih, yaitu servo kembali dari 180 derajat ke 0 derajat. Tetapi sekarang sudutnya itu berkurang dari 180 ke 0 derajat. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian 4. Bagian 4 ini berfungsi untuk membaca sensor ultrasonik. Kita masuk ke bagian baris pertama. Nah, bagian baris pertama ini yaitu untuk mengirim sinyal ultrasonik, memastikan trig mati sebelum dinyalain. Lalu untuk delay microseconds ini berfungsi untuk menunda atau menunggu, untuk menunda lah sistemnya untuk sementara. Lalu untuk digital write trig ini untuk mengaktifkan trig untuk mengirim sinyal. Lalu untuk delay microseconds 10 ini untuk membiarkan sinyal aktif selama 10 mikrosecond. Dan di bawahnya digital write yaitu untuk mematikan trig.
Nah, untuk bagian durasi ini untuk mengukur waktu yang dibutuhkan sinyal untuk kembali. Lalu untuk jarak, untuk menghitung jarak berdasarkan waktu sinyal, bisa dilihat di sini ada 0,0344, itu adalah kecepatan suara. Lalu untuk bagian kelima kita ada bagian 5 ini berfungsi untuk menampilkan hasil dan mengaktifkan buzzer. Ini untuk bagian kelima. Nah, untuk bagian baris pertama di bagian kelima, serial print jarak ini untuk menampilkan teks jarak. Lalu untuk serial print jarak ini yang bawahnya berfungsi untuk menampilkan nilai jarak yang diukur. Lalu yang di bawahnya lagi serial print in, ada satuan cm untuk menambahkan satuan cm. Nah, di bawahnya ini ada if atau kondisi jika jaraknya kurang dari 25 cm, maka nantinya akan muncul peringatan yaitu terdeteksi adanya objek, dan buzzernya bisa naik bisa nyala maksudnya dari digital red buzzer high ini. Nah, kalau nggak ada objek yang dekat, nantinya buzzer akan mati. Jadi kayak mundur gitu objeknya, kurang dari 25 derajat, makanya nanti buzzernya ini akan mati. Nah, selesai sudah penjelasan kita mengenai codingan ini. Berdasarkan praktik yang telah kita lakukan, kita dapat mengimplementasikan codingan C++ yang biasanya hanya berkutat pada software, tapi kali ini kita menggunakan hardware, meskipun hardware-nya ini bisa dibilang juga dalam bentuk software ya, tapi setidaknya kita memiliki pandangan baru dan ilmu baru mengenai bahwa C++ ini tidak hanya berfungsi dalam software, tapi dapat diimplementasikan juga ke dalam hardware. Contohnya yaitu Arduino sebagai microcontroller. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan kalimat. Terima kasih.